Mari kita bertemu karena saat ini ku rindu. Semoga kau pun begitu. Kita sama tak berbeda. Temukanlah, temukanlah. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendirian di sini, tidak ada Unye. Unye, iya. Mas pakai mic Mas Faisal. Dan Mas Unye, mudah-mudahan pada waktu ditayangkan ini sudah sembuh gitu. Amin. Tapi rugi zaman guys sampai gini ya gitu ya. Ipo-ipo sinau kali ini spesial, kita mau datangkan teman-teman MMB. Pasti ada yang nggak tahu dari teman-teman sinau. Siapa sih MMB itu? Ada yang penasaran. Tapi juga banyak loh sebetulnya yang sudah tahu MMB itu apa atau siapa gitu. Oke, sebelum kita perkenalkan satu persatu dari personil yang dedengkoti MMB kali ini, jadi kita cuma hanya sekedar mengingatkan dengan situasi yang baru lagi, situasi yang tetap dengan pandemi. Nggak lupa dan akan selalu kita ingatkan 3M-nya, 3A-nya, jadi aman imun apa mana? Iman, aman imun iman, nah, kayak gitu. Menyebutkan aja sampai lupa gitu, apalagi melakukannya gitu. Oke, langsung aja, karena yang pasti akan panjang dan banyak yang akan kita bahas dari MMB kali ini. Teman-teman sinau, ada ketua MMB, mungkin nanti, waduh, ada Mas Bagus, Mas Bagus nanti mau perkenalkan siapa-siapa aja ini teman-teman MMB semua, sekaligus dibuka siapa Mas Bagus, siapa kayak gitu. Oh gitu ya. Oke. Perkenalkan dari teman-teman Epok Sinau, saya Bagus Prakoso. Kebetulan sekarang saya jadi ketua MMB. Di 2019 sampai 2020 seharusnya. Tapi ini karena mungkin pandemi ini kita masih belum nggak tahu ini berpanjang, paling nggak masih bisa nemenin teman-teman untuk berjuang. Untuk saya perkenalkan, sebelah kiri saya itu juga generator kita juga. Monggo silakan. Monggo Mas Ya, terima kasih teman-teman teman-teman Sinau. Ya, kita teman-teman Sinau ya. Teman-teman Sinau tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan juga. Saya Muhammad Faisal. Saya anggota MMB yang sekarang menjadi nama MMBI. MMBI. Betul. Lanjut ke Mas Faisal ini di apanya Mas Bagus? Saya anggota Mas. Apakah enggak? Aku ingin tahu MMB itu memang apakah ada divisi atau memang iki sing dedengkote atau sing ngepalai son. Oh iya. Ngepalai anu dewe apa kayak gitu? Aku kan enggak ngerti. Ada bagian-bagian tersendiri mungkin yang tercipta karena kondisi kebiasaan teman-teman. Jadi dalam arti kita nggak pernah ngasih ini harus ini bagian ini enggak. Tapi dengan sendirinya mereka sudah memilih jalur mereka di MMB ini di sub bagian masing-masing. Dalam arti kalau Mas Faisal ini aslinya yo apa ya? Tukang oprak-oprak. Provokator jangan. Ya, provokator. Aslinya iki sing karai. Tukang oprak-oprak di situ. Ya banyak menemukan ide, terus istilahnya yang mungkin harus dibenahi dari mungkin di musik di Malang. Mungkin baik itu secara birokrasi, terus urutan-urutan kita nembus sesuatu sing sakjane
Contohnya kayak mungkin iki pajak iki yo bos rek. Iya. Seperti ini atau apa. Ya, seperti itu. Mungkin berikutnya mari Mas Faisal terus ya, ada ya, Mas Mas Dani dan Siti. Oke. Terima kasih. Saya Dani. Kebetulan saya perwakilan dari teman-teman keyboardis Malang. Keyboardis Malang. Dan kebetulan kita juga satu payung di MMBI ini tadi. MMBI. Oke. Terus Mas Ini Mas Zamzam Damayanto. Minta waktu 1 jam untuk Mas. Oh iya. Silakan Mas, ada waktu 1 jam untuk jenengan. Saya di sini membantu Mas Faisal, Mas. Mas Oh, Faisal iya. ini selaku bidang generator dan vibrator ini. Gitu. Mas Faisal itu generator dan vibrator. Iya. Saya membantu. Iya. Ya, pada intinya kalau DMMB menurut saya Maaf, dipotong ini masih bisa diedit kan? Oh bisa. diedit ya? Iya bisa. Karena bisa, banyak bisa. kata-kata yang kurang pas untuk generasi muda. Tapi kayak mau kata-katanya intelektual ya, Mas. Si dorong sama menit. Oh dorong. Oh iya. ini belum 40% Mas. Oh gitu ya. Jadi kalau menurut pengalaman saya dan Iya. maksudnya secara pendapat saya kalau DMMB itu ya satu untuk semua. Jadi sopo-sopo sing iso iki ngendel Mas. Jadi enggak Oke. ada pengkhususan gitu, masih belum ada. Jadi karena memang kita di sini komunitas pergerakan berdasarkan kelonggaran masing-masing. Nah, Iya, itu iya, Mas. iya, iya. Jadi yo kama itu kan gak iso aku ono urusan iki, gak iso. Yo sopo sing iso. Lah seperti itu Mas. Jadi akar rancu kalau divisi-divisi gitu. Yang dibutuhkan apa, siapa yang bisa ngendel, jadi satu pada semua gitu, pada semua bidang gitu Mas, menurut saya. ada pasalnya. Jadi Oh, iya. katakan nggak bisa, oh aku kena ono pasal 2 ya. Apa iki? Masalah ular tangga ya. Asal lu tangga. Asik. Oke, Mas. Mas Maria. Sudah Mas. Kok ngono tok? Energinya disimpan buat nanti Mas, biar seru. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki apa? Iki ngopi cara cerdas. Ngopi cara cerdas, sinau tanpa ampas. Sinau tanpa ampas. Ini kehormatan buat kita semua dari MMBI Musik Malang Bersatu Indonesia bisa sharing-sharing di apa ini konten YouTube ini ya. Ya, Gitu ya. ya. Kalau saya pribadi saya Wahyu Cahyono, sarjana ekonomi. Ngasih. Enggak, Goro. Kalau saya pribadi sebenarnya itu dari MMB Kiprah di 2015 berdiri di event yang pertama pun akhirnya memang apa yang menjadi konsep event itu alhamdulillah akhirnya menjadi sebuah komunitas baru 101 dan itu 101 gitar tampil bersama terbentuklah beberapa komunitas gitar. Tahun depannya 102 drum dan bass dilalah alhamdulillah terbentuk juga komunitas Malang Drummer Community dan Kubam, kumpulan basis Malang. Saya pribadi dikasih kepercayaan teman-teman di 103 itu tahun 2017 ya. Itu Voice of Malang itu ada 2018. 2018. 100 lebih vokalis dan 100 lebih keyboardis bermain bersama. Setelah itu terbentuklah sebuah komunitas Voice of Malang yang di dalamnya masih tergabung dulu keyboard sama vokal. Dan akhirnya memang teman-teman keyboard agar lebih bisa komunikasinya lebih nyambung, lebih cepat ada keyboardis Malang yang sekarang dipimpin oleh Mas Dani dan Siti. Jadi kalau dibilang secara struktural kita memang nggak ada ikatan kewajiban yang bernama jabatan katakanlah job disk gitu ya. Tapi ya itulah kelebihan teman-teman semua musisi Malang Raya, mereka sendiri yang menjobdiskan sendirinya ke dalam aku nyanyi, aku keyboard. Akhirnya mereka terspesialisasi masuk ke komunitas itu untuk background musikalnya. Cuman kalau untuk pekerjaan yang kita alami dari 2015 itu ya wis kuwabe wis melekan bareng, ya ngangkat sound bareng, ya kan sing bandani ya akhirnya urunan bareng ya semua akhirnya kalau secara pekerjaan dilakukan bersama-sama. Cuman memang alhamdulillah dari kiprah awal itu ya dioprak-oprak Mbak Faisal, Mbak Bagus dan kawan-kawan sih. Awal-awal sih ono sapa wae ono Danar sampai sekarang masih ada Mas Danar. Itu jadinya kita punya
punya komunitas baru, tempat kita bisa sharing untuk lebih spesifik terhadap background musikal. Maksudnya sing nyanyi iso kok sinau karo padha sinau mbek sing nyanyi, sing keyboardan mbek sing padha keyboardan, bass, drum, dan begitu juga gitar. Itu aja Mas dan saya Wahyu Cahyono, sarjana ekonomi. Cukup panjang lebar. Dawana aku timbang jambu lho. Sapurane lho, Mbul. Gak apa-apa Sam. Oh, iki lho bijak. Tapi yang jelas MMBI secara legal sudah ada, Mas Bagus ya. Artinya legalitasnya dia sebuah organisasi atau apa ya? Itu kan pasti ada. Alhamdulillah sudah legal, makanya dari legalnya itu tadi dari MMB untuk menuju legalitasnya tadi ada mungkin nama yang sama, akhirnya kita tambahi MMBI Indonesia. Baru kita bisa masuk di legal itu tadi. Alhamdulillah, berarti Ya, asik sekali karena hadapi kalau semacam apa ya zaman kayak gini kalau kita nggak ngikuti secara legal nanti dikira niku ormas yang bermasalah. Nah betul, ya betul. Mengandung belain. Mas, aku sedikit kepingin tahu sih Mas, kepingin tahu sejarah. Dulu ada Mas siapa sing dempal ya Wah itu. Mas Jatmiko. Mas Jatmiko lah. Ya. Sebelum sampai nujabat itu ada Mas Jatmiko. Jadi zaman-zaman perjuangan lah. Iya betul. Gitu, kan. Betul. Apa sih saja yang mendasari MMB atau MMBI itu lahir gitu? Pertama itu dari acaranya ANS Renggang-renggang di Suhat. Waktu itu 2014 ada satu spanduk yang banyak spanduk kalau nggak salah. Banyak. Itu ada larangan no trek-trekan, no petasan, dan no musik. Lah ini yang bikin kita gatel. Mungkin dari Mas Faisal ngontak ke kita kasih informasi seperti itu dan kita memang lihat sendiri musik itu haram gitu ya. Nah semacam seperti itu. Haram, ya, ya, di Malang hari. Nah, Malang kan secara kalau menurut saya kulturnya ya Indonesia banget. Ini kota yang penuh dengan perjuangan. Tanah pemberani. Indonesia kecil ini. Mungkin di Malang, kota Malang ini. Akhirnya kita berkumpul konsolidasi waktu itu di depan museum Brawijaya. Ada tanknya ya, kita telosoran di situ. Iya. Akhirnya ngumpul dari berbagai macam genre arah-arah pokoknya musik. Ngumpul di situ ya memang menolak acara itu. Akhirnya kita lepas spanduk-spanduk itu. Dan sempat muncul lagi spanduk itu. Kita lepas lagi. Sampai akhirnya pas di acaranya Mas Wahyu kalau nggak salah ya. Wahyu muncul. Mas Wahyu King Mas Voice. Wahyu King Voice. Wakil Wahyu ini hati-hati. Iya, ada Wahyu Geleduk ya mereka. Mas Wahyu, itu bagus loh Mas Wahyu. Hitamangsi ya. Si, ngopi-ngopi dulu ayo. Lu kono kopi ini istimewa acara kira. Gak usah nanti kasih souvenir jaket, gak usah loh Tri. Terima kasih. Ini yang bikin hidup lebih hidup ini. Wah, iki lho. Sun Usol, Uma istimewa. Nah, ini Mas Faisal ini kalau harus dikocok dulu ini Mas. Kalau yang lainnya dikocok kutah ya. Ahli Faisal kalau ngocok. Oke, Mas, terus sambil monggo ya, sambil di mungkin masih panas. Terus waktu zaman Mas Jatmiko waktu itu apa ya yang sudah dilakukan? Tadi kan sempat sekilas Mas Wahyu sempat cerita gitu. Begitu kita berkumpul, akhirnya kita bikin sesuatu yang istilahnya buat teman-teman ya apa ya carane arek musisi Malang iki iso gabung kabeh di pergerakan ini. Akhirnya
muncul ide dari Mas Faisal bikin 101 yang bertepatan dengan acaranya ulang tahun Kota Malang. Dan ternyata waktu itu ada kita memang ingin ngajukan istilahnya ke pemerintah setempat untuk paling enggak untuk minta izin pemakaian tempat untuk kita bikin acara itu. Pemerintah Kota Malang. Ya, Pemerintah Kota Malang. Pemerintah Kota Malang. Tapi pada saat itu kita tidak diberi tempat karena memang nggak ada tempat waktu itu. Iya. Padahal ya sakmono gedene ya. Iya. Ya. Sopo iku wali kota? Nah, ya iku. Yen seperti iku. Biyen. Nah, akhirnya ya kita tetap berjuang. Kita ngumpulin teman-teman baik dari penikmat musik, pensupport musik. Pensupport musik itu ya mulai dari secara teknis sound, terus orang yang peduli dengan musik. Akhirnya kita bergerak, kita sampai sharing-sharing dengan teman-teman waktu itu di Mas Faisal pakai mic, Mas. Monggo. Enggak apa-apa ditimpali aja, enggak apa-apa. Ya ditambahi Mas ya. Oke, jadi setelah rekan-rekan musisi dan pelaku bertemu di Museum Brawijaya, itu juga sempat ngumpul di DKM ya Mas waktu itu ya. Ya, di DKM. Dan ada support besar juga dari teman-teman Aremania waktu itu karena memang sebenarnya musik ini enggak lepas dari dan enggak pakai mic ya Mas. Oh iya. Hati-hati Pak Sulap mulai tegang. Misuh tok kan cerita nih. Iya. Bahkan pada waktu itu deklarasi dilakukan di situ Mas ya. Betul. Ya, betul, di DKM. Di DKM Oh, juga. halal bihalal itu ya. Halal Deklarasinya MMP. Nah, sebelum menginjak ke permasalahan yang ada di kampung Ramadan, Mas. Jadi setiap bulan puasa itu memang ada kampung Ramadan di Jalan Soekarno-Hatta. Itu sempat teman-teman Aremania itu juga mau turun untuk mensupport teman-teman di musik juga. Terima kasih untuk teman-teman Aremania yang itu. Nah, setelah itu baru merumuskan sebuah konsep event musik Malang Musik Karnival waktu itu. Malang Musik Karnival diawali dengan root itu tadi. Nah, mengumpulkannya itu kan sangat sulit ya Mas Bagus ya. Nah, ya Mulyono. Wangklung pol. Betul, apalagi kalau dari band mungkin Mas. Jadi akhirnya coba konsep Malang 101 gitar. Terus Malang 102 bass drum perkusi. Malang 103 Voice of Malang. Jadi di situ ada ada vokal, ada keyboard, ada orkestra. Juga waktu itu kita disupport sama teman-teman dari Tunggul Wulung ya Mas Bayu ya. Jadi Tunggul Wulung ya mulai 103 kita 103 udah agak itu. mulai sering berkolaborasi dengan teman-teman seni budaya. Seni budaya. Tradisi ya Mas ya. Tradisi. Jadi kalau nggak salah waktu itu ada 1000 Mas penari topeng. Kalau di Voice of Malang 70-an. Oh 70 ya Mas ya. Mengitari Tugu. Mengitari Tugu. Nari Selamat Datang itu. Selamat Datang ya. Itu. Nah baru setelah 103 baru di 104 kita coba collab dengan teman-teman sound system. Industri lah. Malang Sound Community. Malang yang akhirnya menjadi Malang Sound Community. Nah yang sulit memang di situ Mas. Yang sulit di setelah 103 karena bisa dibayangkan hampir ada 104 owner ya Mas ya. 104 owner rental Mas. Jadi ada 104 rental sound system, ada 104 panggung, terus ada 104 band. Player ya. 104 player kali 5. Kan satu band ada 5 orang ya. Oh ini yang di Gajayana. 104 ya. Stadion di dalam stadion. Nah di 104 juga akhirnya banyak muncul komunitas. Jadi induknya ada di MSC. Nah mungkin Mas Jambul bisa menjelaskan mungkin sampai hari ini. Oke, sebelum Mas Jambul nanti menjelaskan itu, ini minum dulu. Fluktuatif ini. Ini bilateral ini.
ternyata MMBI teman-teman Sinau sudah banyak menorehkan sejarah. Dan ini harus dilanjutkan dengan mau cerita nih Mas. Sejarah minimal buat kita sendiri, buat ya, rukuni musisi ya trio. Nah, karena sudah melahirkan banyak, mulai dari 1 sampai 6 ya. 6 sampai 1 sampai ya. 101 1 sampai sesuai dengan ngepas ulang tahun di Malang ke 101. Nah, pas ulang tahunnya Malang mulai dari 101 sampai 106. Mas, monggo dari yang kalau Mas Jambul iki apa? Waktu Mas Jambul iki ketua pelaksana 104. 104. Iya. 104. Ini salah satu event yang paling berat memang. Sebenarnya puncaknya kerja dan kerukunan kita teruji di 104. Tapi sebenarnya mulai 101 pun udah banyak cerita sing. Tapi aku memang benar-benar tertarik waktu Mas Bagus tadi cerita ketika ono urusan sampai polisi dan selain kayak ngono iku ya apa sih ceritanya biar 101 mulai iya. Waktu itu kita ingin ikut memeriahkan ulang tahun Kota Malang yang 101. Nah, kita paling enggak kan harus izin nang bapake. Bapake arek iki. Bes. Ternyata kene njaluk gentok, Pak. Katakan mun mane ketemu gak iso to. Ketemu gak iso. Wong iku ae sik bingung satu arah waktu itu kalau nggak salah. Ya, pada waktu itu musisi dianggap sebelah mata, Mas. Kekuatan apa musisi gitu. Setelah kita melakukan itu ya, ternyata ini arek musisi Malang kok pakai ini. Jangankan bikin ketemu, bikin janji pun kita sulit. Jadi nggak pernah bisa ketemu. Ya memang mungkin ono faktor jejak para musisi sebelum kita atau siapa yang membuat stigma terhadap arek musisi kadang ada mesti nggawa proposal njaluk duit. Padahal kita kan njaluk duit, njaluk cuman minta tempat tok. Hanya itu jadi di luar itu kita akan swadaya sendiri kalau nggak salah karena 101 saya itu enggak terlalu aktif terlibat, cuman saya melihat gerak arek itu ke situ sebenarnya. Dan alhamdulillah ini juga akhirnya direspon sama malah direspon sama yang nomor pemerintah 1 sebelah. tetangga sebelah. Yang notabene juga Arema juga. Mas Edi ya ngasih solusi ke kita. Ya apa gawe di sengkaling ae gak apa-apa. Ojo jam. Ironi ya. Iya, wis sing penting iki terlaksana gak apa-apa wis. Sing penting kene memperingati Kota Malang dengan cara kita dengan 101 gitar ini. Nah, waktu itu akhirnya ada support secara lisan saja dari Disporapar kalau nggak salah. Kota Malang Kota Malang. Tapi ya mek spanduk tok gini sing gawe yo an. Sing gawe spanduke yo gini tapi wonge gak ketblas. Iya. Gini pun asik ae gak masalah. Iya wis. Oh ibu. Wedok, berarti wedok. Iya, dawolo ya. Ada yang menarik Mas di Malang. Ketua pelaksananya Faisal Mas Tri, pas 101. Di 101 Malang Gitar Show itu. Karena ini Malang Raya Mas ya. MMB itu Malang Raya. Akhirnya dari Malang 101 Gitar Show itu berkaitan dengan industri. Jadi Malang itu hari ini sudah ada produk turunan dari musik, amplifier, ada sound system, ada gitar juga, drum kita juga sudah punya. Jadi ada hampir 186 amplifier dan itu buatan asli Arema yang dipakai di 101 Gitar Show. Nah, gimana caranya supaya teman-teman industri ini sadar? Jadi saya bilang kalau itu adalah produk copy paste. Nah akhirnya sampai setelah acara itu beliau bilang Mas Ki kayak aku mulai harus punya brand sendiri. Merek sendiri. Jadi ya merek sendiri. Akhirnya kan banyak manfaat yang didapat dari root event ini Mas. Iya. Dan alhamdulillah prosesnya sudah sampai di pengurusan haki. Untuk amplifier, untuk gitar dan beberapa clothing yang memang
support di pergerakan MMB ini. Nah waktu itu kalau nggak salah Malang 101 itu berbarengan dengan demonya teman-teman Aremania yang main sepak bola di jalan itu Mas. Oh iya. Oh iya. Pas iya, itu iya, hari iya, Minggu iya. kalau nggak salah, pas itu. Nah seperti itu kalau 101. Jadi Itu dari 100 ampli mau dipakai gitaris berapa? 180. 186. Jadi disumbang 180. dari Iya. produknya itu dipakai. Kalau nanti mungkin bisa di VT foto-fotonya. Kalau ada dokumennya Ada, bisa ada, serahkan ada ke semua. kita, Ada nanti semua. kita Ada semua. coba edit. Ada Iya, semua. iya. Jadi ada 186 amplifier, terus ada beberapa gitar lokal. Sempat juga ada brand nasional yang mau ikut, tapi memang bukan kita menolak, cuma kita memang tujuan kita mengangkat produk turunan musik lokal, Mas, di acara 101 itu. Seperti itu. Jadi semuanya hampir kita markipat waktu itu Mas Wahyu ya. Ya itu pertama kali ada konsep. Bahkan itu banyak karena sebenarnya saya masih di luar lingkaran MMB saat itu. Maksudnya belum beruntung bisa bergabung dengan Kiprai dulu di MMB secara intens. Dan itu suara sumbang di musisi pun banyak. Ini malah gak main, gak dibayar, malah kon urunan. Karena memang edukasinya kita belum nyampe. Tapi semakin dekat ke hari H, konco-konco sih ngomong ngono malah ada pride ketika mereka kon melo enggak 101 akhirnya melo. Itu terjadi kebanggaan tersendiri bahwa ternyata bahwa edukasinya bahwa iki lho lak kene gelem urunan 50 ae ternyata terbentuk sebuah acara kolosal yang bahkan di Indonesia belum pernah ada. Dan ini bahkan akhirnya setelah acara itu menjadi suatu habit, suatu kebiasaan bahwa lagi nih kepingin gak sesuatu yang tidak bergantung kepada siapa-siapa, memang harus dimulai dari kemandirian itu dimulai dari pertama markipat 50.000. Itu pun dapat kaos, Jadi bener Faisal bahwa dari situ tumbuh geliat ekonomi industri baru, ada sound system, ada ampli, ada gitar segala macam dan kaos clothing juga. Iya. Ini soalnya jambul ya. Mas bypass bukan Mas Jambul, bypass. Mas. Oh, Fluktuatif Mas. Kata ngomong apa? Silakan Mas. Ya kerjasama bilateral. Oh, tak kira nerang nopo. Dua layer. Kayak gini Mas, jadi secara progres, maksudnya untuk event pertama itu sudah memang di-create mulai awal Mas. Jadi nanti big-bagnya seperti ini, mulai awal kita progresnya seperti ini, mengumpulkan gitar, kedua bass, untuk ketiga dikumpulkan semua membesar gitu Mas. Pada akhirnya ya sampai event terakhir itu 105 itu semua plus jadi 104. gitaris 104 juga. Di situ tampil dari kita komunitas sound juga ikut turut andil. Terus sampai 105 tambah budaya semakin membesar Mas. Seperti itu memang jadi masih ada goal yang teratas sebenarnya yang masih tercapai sebetulnya. Ya karena ini terbentur pandemi ini Mas. Jadi kita berpikir mengkreasi acara apa yang lain gitu. Karena dengan situasi yang pandemi ini seperti itu Mas. Yang tak lihat adalah banyak sekali istilahnya impact atau apa ya yang sudah dilahirkan oleh MMBI. Tapi aku kepingin ngulik secara dalam saja nih. Gak mungkin MMBI ini terbentuk kalau tidak ada orang-orang seperti sampean-sampean, artinya orang-orang yang menurutku sih istimewa banget. Artinya ya apapun sebuah ini nggak boleh nuntut sih aja nih ya. Cuma apapun bentuk perjuangannya itu pasti harapannya kan adalah sebuah hasil dari itu. Mas Faisal, aku pengen tahu sih MMBI di dalamnya itu ada orang-orang siapa. Karena yang saya lihat kalau ngomong seni musik itu kan nggak hanya sekedar arek band cafe, arek rock cafe, arek jazz, arek apa dan sebagainya. Ya kan. Betul. Tapi dalam MMBI ini yang saya tahu, yang dalam catatan saya adalah semua all genre. Dan itu bisa dikumpulkan kayak gitu, waduh, luar biasa banget menurut itu. Mas, monggo Mas, kalau ada cerita Mas. Gini Mas, saya potong maaf. Oh, iya. Bukan di sini musik aja Mas. Kita itu bahas industri musik secara global. Jadi elemen-elemen musik, industri musik itu apa aja itu sebetulnya kita mau angkat semua. Iya. Seperti itu Mas, monggo Mas. Iya. Terima kasih Mas. Iya.
Iya, ngomong Jadi, seni sih. Iya, ngomong betul, seni. Betul. Bangga ya Mas, sebagai generasi penerus akhirnya bisa ikut terjun di pergerakan musik Malang Bersatu sampai menjadi musik Malang Bersatu Indonesia. Karena apa? Karena ternyata hampir semua yang ada di dalam MMB, waduh, itu ngeri-ngeri Mas. Ngeri. Hampir semuanya itu mempunyai kelebihan-kelebihan masing-masing, kesaktian masing-masing. Jadi akhirnya saya sebagai generasi penerus tahu gitu loh. Oh, ketika ternyata rekan-rekan semua itu sadar dengan keahlian mereka masing-masing. Jadi seneng Mas. Akhirnya kita sebagai generasi penerus ini bisa belajar langsung sama beliau-beliau yang bergerak. Jadi kalau ngomong sopo sih wong-wong SNDMB semua, hampir semua masyarakat musik Kota Malang Raya itu ikut andil. Arek underground? Semuanya. Arek punk? Semuanya. Hampir semuanya. Multikultur Mas. Iya itu bahasa dari MSI. Selalu sulit karena dia ketua. Iya. Dan sarjana teknik. Jadi memang bahasanya rumit. Jadi hampir semuanya Mas. Hampir semuanya itu punya peran masing-masing. Semuanya. Jadi seperti yang dibilang sama Mas Jambul, nggak ada yang khusus. Semuanya sama tapi punya peran andil masing-masing di setiap lini. Hampir semuanya. Bersyukurlah Mas, saya bisa belajar dari apa ya jenenge mas-mas lah, dari mas-mas yang sudah bergerak sebelum saya, karena saya 82 Mas. Cuman gak wani nyebut senioritas ya. Enggak. Sudah enggak ada itu. Iya. Ya kalau zaman dulu kita masih Betul. menuntut masalah itu. Jadi aku senengnya gini loh. Ketika zaman sudah berubah, ya, era generasi sudah mulai berubah itu, ada pemikiran yang maju, ada yang lebih penting sebetulnya daripada memikirkan ya iku mau genre, ono sing memikirkan senior, tapi ada yang lebih penting dari itu. Betul. Dan aku yakin MMBI sudah terkonsep hal tersebut gitu loh. Amin. Nah, cuma yang kepingin tak kulik itu adalah gak mungkin lah orang bisa mendirikan MMB kalau tanpa sebuah dasar gitu loh. Ono sing dasari, misalnya oh kini senasib. Kalau dulu ono sing tuntutan gini, Mas Wahyu si eling. Musisi ku iki ngomong musisi. Oh iya. Musisi ku yo kudune diakoni profesi. Tapi pada kenyataannya kita masih belum buktinya penghargaan dan bla 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 kayak gitu. Ya kalau menurut saya semangatnya itu semangat kebersamaan ya Mas, yang bikin kita seperti ini. Jadi pada satu momen kita tinggalkan baju kita, identitas kita, bendera kita bukan ngomong masalah segmen ini musisi ini gawe Malang lah. Itu untuk gawe Malang itu jadi kabeh sebetulnya. Semuanya bukan musisi tok. Musisi tok naik tampil nggak ada yang nonton juga kurang greget Mas. Seperti maksudnya itu kan. son lagi. Enggak semua Mas, semua. Kuyon. Karena industri musik itu semua ikut teamwork musisi dari satu paket produksi. Saiki produksi dua alat band, kan musisi ini, yo gak jalan. Jadi kan bersentuhan Mas, berkaitan semuanya itu. Ya, jadi musisi dan kelasi kan ikut-ikutan. Musisi dan kelasi. Menarik Mas. Jadi yang disampaikan Mas Jambul itu sampai selalu menarik. Selalu menarik. Iya Mas. Iya. Jadi hampir hari ini kita itu nggak ada jarak sama pelaku, sama musisi, industri dan lain-lain. Jadi dari 101 sampai ke 104 itu akhirnya semuanya itu bisa bersama gitu Mas. Hampir nggak ada jarak sama sekali. Hampir nggak ada jarak. Ya kalau yang mendasari sebenarnya kalau buat saya pribadi di MMB itu di Indonesia lah, khususnya kalau kita ngomongin tadi kita kepingin musisi atau sound sebagai profesi. Padahal secara kenyataan kita ketika berhadapan dengan birokrat, 5 besar permasalahan di Malang Raya ketika beberapa kali ketemu dengan para pemangku kekuasaan, musik tidak ada di situ.
Jadi ketika mereka ditanya permasalahan apa yang dihadapi oleh kota ini, pasti mereka menyebut kemacetan, drainase, dan itu tidak pernah menyebut musik secara khusus. Meskipun sebenarnya kita bisa gabung di pariwisata, tapi ketika pariwisata dikulik, musik sendiri tidak pernah menjadi hal yang primer, yang utama, selalu tersier. Yang saya rasakan di MMB sebagai pribadi bahwa bangsa ini, kalau ngomong Indonesia ya, apalagi di Malang, MMB ini berhasil menjadi sebuah narasi guyub rukun. Kita tuh kekurangan narasi tentang kebersamaan, tentang rukun, itu yang kurang dari kita. Selama ini kita selalu ahli, bangga dengan hal-hal yang berbeda. Gitu kita katakanlah di medsos contohnya ada ono sing keliru didik nggak omongan opo tentang musik, waduh ya, wah goblok, yang muncul itu dulu. Jadi kita kekurangan narasi, iya, kita kekurangan narasi, apalagi ngomong naratornya, kita nggak pernah punya. Kita kekurangan narasi yang selalu mengangkat isu tentang kebersamaan. MMB ini secara sadar atau tidak sadar mengajak semua teman-teman untuk mendahulukan hal-hal yang bersifat kebersamaan. Nah, ketika triggernya adalah hinaan dalam tanda kutip terhadap profesi musisi, jadi musisi haram dan dilarang, bahkan di sebuah bulan Ramadan yang suci kita dilarang bermusik dengan alasan haram. Kita levelnya ini podo arek trek-trekan kan nemen. Nah, itu akhirnya kita memunculkan banyak isu-isu kebersamaan, teman-teman di medsos, teman-teman kita ngobrol ketemu berapa kali itu kalau tak rungokno kok selalu yang dimunculkan memang kebersamaan. Itu yang menjadi MMB ini menjadi semakin harapan kita bisa semakin merangkul karena memang awalnya niatnya connecting ya, connecting semua genre, semua generasi. Itu yang terjadi. Jadi semoga MMB semakin konsisten memunculkan, kita itu bisa memunculkan hal-hal yang berbau kebersamaan. Di adem loh, ketika adem kok sing liya-liyane koyo urunan seket segala macam jadi sepele gitu. Betul. Oke. Yang ditonjolkan adalah sebuah kebersamaan. Tapi kadang-kadang pada pelaksanaan itu dari sudut pandang kalau aku milah-milah sih ada sudut pandang, 3 sudut pandang. Pertama kita sendiri sebagai pelaku seni. Terus yang kedua adalah penikmat seni. Yang ketiga adalah supporter seni itu sendiri. Supporter itu bisa jadi entah instansi, entah itu apa. Nah, itu akan kadang-kadang ono anggapan sing kadang-kadang minir Mas ya, minir yang sorry MMB kok ngene. Dalam arti yang mau pingin aku tanyakan, independen enggak sih? Independennya masih terjaga enggak sih? Alhamdulillah. Karena gini, ketika kita mau berkolab atau kolaborasi dengan sebuah instansi dan apa nanti ujung-ujungnya dirusak kebersamaan tersebut oleh duit. Betul. Itu yang namanya duit. Nah, itu nanti akan kita bahas di part 2. Itu mungkin akan rame Mas. Ini part berapa kita ini? Tambahin Mas, dari sampean memang malah tak jabarno maneh nang arek. Cara pandang, sudut pandang, jarak pandang. Nah, itu. Tapi nanti aku jelaskan di cara pandang gorong-gorong wis iku ngene-ngene negatif ya pasti benar pun apa yang kita lakukan pasti negatif terus karena cara pandangnya sudah gorong-gorong wis gini. Pasti negatif masih oke ini bener ya gitu. Itu cuma cara pandang memandangnya awal aja sudah dengan cara pandang yang buruk, jelek, negatif. Ya nanti positif apapun yang kita lakukan ya hasilnya negatif saja. Akhirnya dimanfaatkan ya. Terus 2 jarak pandang tadi. Menurut memang bener iki masalah duit persamaan, ayo terjun kene. Gabung kene. Cekro kon. Kan duwike. Nah, kok cekro? Ya apa perjuangan kita koyo opo? Itu jarak pandang Mas. Dadi wong gak tau kumpul memfonis ngene iki kan jarak pandang. Sopo, Bu? Ya ada, saya tidak menyebutkan nama. Saya tidak menyebut nama. Minimal apa yang ada dalam catatan saya itu adalah sudut pandang orang lain yang mungkin yang nggak kenal. Dan teman-teman Sinau tunggu di part kami berikutnya, di part 2. Semakin seru pembicaraannya, kita ketemu lagi untuk di part 2.